Wah, beberapa minggu terakhir ini IHSG rasanya kayak naik roller coaster ya. Anjlok dalam banget, bikin semua orang panik, tiba-tiba balik ijo lagi. Pasti banyak dari kita yang bingung, cemas, dan bertanya-tanya. Ini sebenarnya ada apa sih? Nah, di bahasan kali ini kita akan coba bedal kekacauan itu, dan yang paling penting, kita susun rencana aksi buat kuartal kedua. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang paling penting yang ada di kepala kita semua. Setelah pasar mantul lagi dan bikin kita sedikit lega, apa ini artinya badai udah lewat? Apa ini saat yang pas buat borong saham lagi? Atau kita justru harus tetap hati-hati? Yuk kita cari jawabannya sama-sama. Biar kita ngerti apa yang bakal terjadi ke depan, kita harus lihat dulu ke belakang sedikit. Kenapa sih pasar yang tadinya merah banget bisa tiba-tiba berbalik arah? Ternyata, ada dua pemicu utama yang datangnya hampir barengan dan langsung ngasih sentimen positif yang kuat banget. Nah, ini dia nih, kombonya. Pertama, ada kabar bagus soal gencatan senjata 2 minggu antara Amerika dan Iran. Ini langsung bikin tensi geopolitik sedikit adem. Kedua, dan ini nggak kalah penting, FTC mutusin buat mempertahankan peringkat Indonesia sebagai secondary emerging market. Ini penting banget, soalnya kalau sampai kita di downgrade, dana asing bisa kabur dari pasar kita. Jadi bayangin aja, dua berita bagus datang barengan, ya jelas pasar langsung semangat lagi. Dan yang paling menarik, coba deh lihat kutipan dari Donald Trump ini. Jadi, setelah Iran ngirim 10 proposal, jawaban dia cuma singkat. This is a workable basis. Kalimat sesederhana ini ditangkap pasar sebagai sinyal kuat kalau perang besar bisa dihindari dan pintu negosiasi mulai terbuka. Cuma beberapa kata, tapi dampaknya ke pasar itu luar biasa. Tapi jangan senang dulu. Penting banget nih buat kita ingat lagi kenapa sih pasar bisa anjlok separah itu. Ini bukan cuma karena satu hal, tapi benar-benar serangkaian pukulan beruntun yang nyiptain badai yang sempurna. Pukulannya itu datang bertubi-tubi. Awalnya dari surat cinta MSCI yang bikin pasar jadi was-was. Terus disusul sama downgrade dari beberapa lembaga pemeringkat. Pas pasar lagi goyah-goyahnya, pecah perang yang bikin situasi makin runyam. Dan puncaknya, banyak banget investor kena margin call. Gampangnya, mereka dipaksa jual sahamnya, yang akhirnya bikin pasar makin anjlok karena panik. Benar-benar kombinasi yang fatal. Dan akibatnya, IHSG terjun bebas anjlok sekitar 20% dari puncaknya di level 9.000 ke area 7.000-an. Nah yang menarik, secara sejarah, level penurunan 20% ini tuh sering banget jadi support psikologis yang kuat, di mana IHSG cenderung bakal mantul lagi ke atas. Ini data historis yang menarik banget buat kita perhatikan. Oke, jadi dengan semua info ini, apa yang harus kita siapin buat kuartal 2? Ada sebuah lembaga internasional yang kredibel banget nih, ngasih kita 3 skenario. Ini bisa bantu kita buat memetakan kemungkinan-kemungkinan ke depan. Jadi ada 3 jalan, skenario terbaik, dan untungnya ini yang paling mungkin terjadi sekarang, adalah diplomasi antara AS dan Iran. Kalau ini terjadi, harga minyak bisa turun ke $80 dan pasar bakal bullish lagi. Skenario terburuk itu perang total, yang bakal bikin resesi singkat tapi abis itu pulihnya cepat. Nah, yang paling ngeri itu justru skenario tengah, ketidakpastian yang berlarut-larut atau stagflasi. Ekonomi mandek, tapi harga-harga naik terus. Ini yang paling ditakuti, karena bisa berlangsung lama banget. Nah, karena isu perang kayaknya udah mulai adem, sekarang perhatian pasar pindah nih ke tantangan besar berikutnya. Keputusan MSCI tanggal 12 Mei nanti. Keputusan ini bakal sangat nentuin arah pasar kita beberapa bulan ke depan. Jadi salah satu masalah utama yang lagi disorot MSCI itu namanya HSC atau High Shareholding Concentration. Gampangnya gini, ada saham-saham yang kelihatannya sih beredar bebas untuk publik, tapi nyatanya sebagian besar itu dikuasai sama pihak-pihak terafiliasi atau nomini. Jadi saham yang benar-benar bisa kita perdagangkan itu sedikit banget. Praktek ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bagus buat pemilik perusahaan karena mereka bisa jagain harga sahamnya biar tetap stabil atau bahkan terus naik. Tapi, di sisi lain, yaitu tadi, pasarnya jadi nggak liquid, nggak transparan. Dan inilah yang nggak disukai sama lembaga-lembaga indeks internasional kayak MSCI. Intinya begini, kemungkinan besar sih Indonesia akan tetap ada di kategori emerging market. Tapi, bobot kita di indeks MSCI itu diperkirakan bakal turun. Kenapa? Karena saham-saham HST tadi kemungkinan besar bakal dikeluarin dari perhitungan indeks. Artinya, masih ada potensi dana asing keluar, walaupun mungkin nggak separah yang kita takutkan. Oke, kita udah bedah semua permasalahannya, dari perang sampai MSCI. Sekarang, bagian yang paling penting, so what? Apa yang harus kita lakuin? Yuk, kita ubah semua analisis ini jadi strategi investasi yang bisa langsung kita jalankan.
Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat buat para investor retail yang portofolionya lagi merah merona. Sekarang mending cut loss aja, jual rugi dan keluar dari pasar, atau justru ini waktunya buat average down, nambah muatan di harga murah? Jawabannya cukup jelas, teman-teman. Kalau kamu pegang saham perusahaan yang fundamentalnya bagus, valuasinya udah menarik, dan kamu benar-benar yakin sama masa depannya, momen kayak gini ini justru jadi kesempatan emas buat average down. Tapi ingat ya, ini cuma berlaku kalau kamu pakai uang dingin, bukan uang buat kebutuhan sehari-hari. Terus sektor apa aja nih yang oke buat dilirik? Ada 3 yang menonjol. Pertama, perbankan. Harganya udah terdiskon parah dan potensinya buat mantul lagi tuh gede banget. Kedua, sektor konsumer tapi fokus ke yang premium ya, karena daya beli segmen ini lebih tahan banting. Dan yang ketiga, komoditas yang jelas lagi diuntungkan sama dinamika harga global saat ini. Dan ini, teman-teman, adalah pengingat yang wow, kuat banget. Sejarah udah membuktikan berkali-kali, setelah periode ketakutan akibat perang selesai, pasar saham itu nggak cuma balik ke level semula. Seringkali pasar justru melesat ke level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ini adalah pola yang terus berulang sepanjang sejarah. Jadi, setelah kita lihat semua data dan semua skenario ini, rasa takut itu harusnya kita ganti jadi persiapan. Justru di saat pasar lagi jatuh kayak gini, peluang terbesar itu muncul buat investor jangka panjang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pasar akan pulih, tapi apakah Anda siap saat pemulihan itu datang?